biarlah gereja ini menjadi seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Tuhan pimpin. Meskipun menurut mungkin banyak pengamat dan peneliti gereja, ini gereja makin lama makin aneh karena setiap minggu selalu ada doa kesembuhan. Tapi itulah yang Tuhan mau lakukan, jadi saya berharap kita sepakat saja. Ya, meskipun mungkin banyak orang yang mengernyitkan dahi, ini setiap minggu gereja kok setengah jam mendoakan orang, bahkan hampir 45 menit saudaraku. Tapi itulah yang Tuhan mau. Ya, jadi biarkan dia, ini gereja-gerejanya, dialah yang membentuk, dialah yang membangun, Yesuslah yang menginginkan gerejanya. Jadi mari sepakat, minimal saya dan saudara semuanya, biarlah gereja ini menjadi seperti yang Tuhan mau. Kalau dia ingin supaya gereja ini setiap kali mendoakan orang-orang yang mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, nah itulah yang kita lakukan. Baik, pagi hari ini saya akan lanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah kehidupan kekristenan kita itu menjadi sebuah kebiasaan, hanya kehidupan agamawi, atau bahkan mungkin yang lebih baik lagi adalah kehidupan rohani. Tapi Tuhan itu ingin sebetulnya bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, bukan hanya sekedar dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, meskipun tidak ada salahnya dan itu bagus sekali. Tapi nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya Tuhan itu mau bahwa setiap saya dan saudara itu bukan hanya sekedar di dalam KTP agamanya Kristen. Bukan hanya sekedar setiap kali kita melakukan ibadah. Bukan setiap kali kita melakukan kewajiban-kewajiban yang menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah orang Kristen. Meskipun itu juga merupakan hal yang baik. Tapi sebetulnya Tuhan itu ingin lebih jauh daripada itu semuanya. Bahwa dia ini itu ingin mempunyai hubungan yang sangat personal dengan saya dan saudara. Beberapa hal ini akan menolong saya dan saudara, apakah bagaimana dengan tingkat kepersonalan ini? Apakah dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita ini, itu hanya berjalan dengan wajar, dengan normal, ya baik-baik saja, seperti yang dianjurkan orang, seperti yang diperintahkan orang, atau seperti kebiasaan bagaimana orang banyak, atau betul-betul saya dan saudara itu mengalami satu hubungan yang personal dengan Tuhan, satu hubungan yang pribadi dengan Tuhan, karena memang itulah yang sebetulnya itu Tuhan mau. Beberapa pertanyaan mudah yang memberikan mengindikasikan, menunjukkan apakah saya, bukan hanya saudara, saya setiap kali saya juga harus memeriksa apakah kehidupan kekristenan saya yang saya jalani itu hanya sekedar rutinitas, itu sekedar kebiasaan, itu sekedar untuk menghilangkan rasa bersalah, itu sekedar perintah manusia yang kita lakukan. Saudara dan saya bisa lihat saat teduh kita. Apakah ketika kita saat teduh entah di pagi, siang atau malam hari, waktu terserah saudara. Saat teduh itu merupakan waktu yang menyenangkan atau waktu yang membosankan. Atau hanya, ya Pak saya kalau tidak saat teduh itu enggak enak rasanya. Betul-betul kita merasakan kita memang, aku pengen ketemu Tuhan, aku rindu dengan Tuhan. Aku tidak ingin melakukan yang lainnya, aku ingin bersama dengan Tuhan, aku ingin duduk diam dan mendengarkan dan bersekutu dengan Tuhan. Apakah saat teduh kita itu merupakan waktu yang, ini kok tidak selesai-selesai. Saat teduh 5 menit rasanya membosankan sekali. Bagaimana dengan jam-jam doa kita? Apakah kita ini hanya berdoa kalau kita ini sedang kepepet? Kita sedang butuh.
Atau ketika kita berdoa, itu juga merupakan waktu di mana kita ini menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita yang berbicara. Bukan sekedar kita yang terus, Tuhan aku perlu ini, aku perlu ini, aku mendoakan ini, aku butuh ini. Loh, itu tidak salah loh saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa nyatakanlah dalam segala hal kepada Tuhan apa yang kamu perlukan. Jangan kamu khawatir tentang apapun, nyatakan, doakan, jadikan apa yang kamu khawatirkan itu menjadi pokok doa. Tapi apakah saya dan saudara itu punya waktu di mana kita ini Tuhan? Aku ingin mendengar suaramu. Aku ingin tahu apa yang kau ingin aku lakukan. Atau kita hanya memberikan daftar, Tuhan, tolong lakukan ini. Nah, sudah selesai. Atau kita memberikan kesempatan, Tuhan, aku sudah minta banyak. Sekarang aku mau menanti-nantikan Engkau, aku mau duduk diam di bawah kakimu, aku mau menyembah Engkau betul-betul secara personal. Ada waktunya kita berdoa bersama dengan keluarga, ada waktunya kita berdoa secara personal dan kita betul-betul bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dan menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, kita kan ada anjuran. Bukan kewajiban, anjuran. Ini Freedom Life. Ya, kita baca Alkitab setiap hari. Saudara membaca terburu-buru dan ketika selesai, lega rasanya. Aku sudah selesai membaca Alkitab pagi ini. Atau ketika saudara membaca Alkitab, saudara betul-betul sadar bahwa Tuhan itu sedang mengungkapkan isi hatinya. Dia sedang menyampaikan cara berpikirnya. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara betul-betul merindukan Tuhan. Aku ingin mengetahui apa yang menjadi cara berpikirmu, apa yang ada di dalam isi hatimu. Saudara betul-betul menikmati persekutuan dengan Tuhan. Setiap kali saudara membaca Alkitab itu. Rasanya tidak ingin cepat berhenti. Rasanya tidak sabar, Tuhan aku ingin tahu itu, aku ingin tahu. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, betul-betul saudara memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan, Engkau terlalu ajaib. Aku ingin memuji menyembah Engkau, terlepas dari apapun lagu yang dimainkan. Terlepas dari semua musik yang lainnya, aku ingin menyembah Engkau secara personal, terlepas dari apa yang orang lain lakukan. Hal-hal itu akan menolong saya dan saudara untuk paling tidak itu ini indikator apakah kehidupan kekristenan kita itu merupakan hubungan pribadi atau sebetulnya sebuah kebiasaan. Sebuah rutinitas. Atau bahkan itu perintah orang yang kita lakukan. Nah, yang Tuhan mau adalah setiap saya dan saudara itu betul-betul mengalami hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan beberapa gambar. Silakan gambar yang pertama ditayangkan. Paling tidak ini mengingatkan saya dan saudara sebelum kita lanjutkan. Silakan. Yang pertama, Allah adalah Allah yang ingin menjadi Allah pribadi bagi saudara dan saya. Yang berikutnya, Allah yang berinisiatif namanya disandingkan dengan nama manusia. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6, lagi Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kepada Musa dia katakan, Musa, aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia tidak hanya sebutkan, Musa, aku Allah, titik. Dia tunjukkan, dia Allah pribadinya Abraham. Dia Allah pribadinya Ishak, dia Allah pribadinya Yakub. Kemudian yang berikutnya, Allah juga Allah yang rendah hati.
Dikatakan dia rendah hati, ya dia lemah lembut dan rendah hati. Sehingga dia tidak keberatan, namanya itu disandingkan dengan nama manusia, itu dia tidak keberatan. Bahkan Alkitab mengatakan dia datang sebagai manusia, dia meninggalkan, tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah itu sebagai hal yang perlu dipertahankan. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia dan sebagai seorang manusia dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bukankah itu hal yang sangat ajaib sebetulnya? Dia tidak keberatan, namanya itu disandingkan dengan aku ini Allah Esra, aku ini Allah Samuel, aku ini Allah siapapun dia tidak keberatan. Loh Pak, saya kan bukan orang sempurna, saya bukan orang kudus, saya bukan orang suci. Dia mengambil rupa seorang hamba bagi saya dan saudara. Artinya apa? Bahwa ketika dia betul-betul ingin dekat dengan saudara dan saya. Kemudian yang berikutnya, dia memanggil orang-orang pilihannya, murid-muridnya dengan cara yang berbeda setiap orang. Petrus dan Andreas itu sedang menebarkan jala ketika Yesus katakan, mari ikutlah aku. Kemudian Matius sedang duduk di rumah cukai, dia hampiri dan dia katakan, mari ikutlah aku. Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala, membantu orang tuanya, membantu ayahnya, dia sedang membereskan jala, Yesus datangi, mari ikutlah aku. Dia tidak membuat flyer, membuat pengumuman siapa yang mau ikut, ini syaratnya dan sebagainya. Dia datangi secara personal. Dari situ kita tahu bahwa Allah yang saya dan saudara sembah, itu adalah Allah yang ingin punya hubungan personal dan pribadi dengan saya dan saudara. Saya berharap firman ini akan meningkatkan dan memperdalam hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Bukan hanya kita menjalani kehidupan kita ini secara kekristenan hanya dengan rutinitas, dengan kewajiban, perintah manusia yang kita jalankan. Nah, pagi hari ini saya ingin tunjukkan beberapa bagian firman Tuhan, kita akan lihat seberapa jauh kita bisa belajar. Kalau tidak rampung, kita akan lanjutkan minggu depan. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Mari lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-23. Perhatikan baik-baik akan ayat ini. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-23. Kalau sebelumnya saudara baca, ini merupakan janji Yesus mengenai Roh Kudus atau janji Yesus mengenai penghibur. Minggu depan kita akan belajar Roh Kudus dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana peran Roh Kudus. Tapi saya ingin lihat saudara melihat dan memahami akan situasi yang terjadi. Ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami, Bapa dan aku, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saya percaya ayat ini sudah sangat sering saudara baca. Tapi mungkin kita tidak menyadari bagaimana artinya. Nah, coba pahami ayat ini dalam konteks. Bagaimana Tuhan itu ingin punya hubungan yang personal dengan saya dan saudara. Dikatakan begini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, aku dan Bapa-Ku akan datang kepadanya dan diam atau tinggal bersama-sama dengan dia.
Ayat 23 ini menggambarkan akan hubungan saya, akan hubungan saudara dan saya dengan Allah Bapa dan dengan Yesus. Tuhan tidak hanya sekedar begini, jadilah pengikutku. Jadilah pengikutku, kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Loh, itu bagus, itu baik. Tapi dia tidak hanya sekedar kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan dan kamu tidak boleh melakukan yang aku larang. Ikutlah aku, kerjakan semua yang ingin aku kerjakan. Tuhan tidak memposisikan dirinya dalam hubungan seperti itu. Tapi dia ingin lebih lagi, aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku, kamu mentaati firmanku dan kami akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Bukan hanya sekedar, hei kamu lakukan apa yang aku perintahkan dan kamu tidak boleh melakukan apa yang aku larang. Tapi Tuhan ingin jauh lebih dari itu. Dia ingin tinggal bersama saya dan saudara. Saudara mungkin begini loh Pak, tapi kan syaratnya. Jika kita mengasihi Tuhan. Saudaraku itu bukan syarat. Itu bukan sekedar syarat. Itu adalah jenis hubungan yang Tuhan itu mau antara dia dan kita. Sebelum kita ini mengasihi dia, dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah mati bagi kita. Nah, hubungan yang dia inginkan antara dia dan saudara, antara dia dan kita semuanya, itu adalah hubungan kasih. Ada waktunya kita memperlakukan dia sebagai Tuhan dan kita ini hamba yang melakukan apa yang dia perintahkan. Sebagai seorang hamba kita melakukan apapun yang Tuhan itu ingin kita lakukan benar. Tapi sebetulnya ada satu hubungan yang Tuhan itu rindukan. Hubungan kasih itu loh. Ketaatan itu bukan sesuatu yang aku taat. Itu bukan. Tapi ketaatan yang muncul karena kasih. Saya kasih contoh begini. 1-2 kali saya ini diperintah oleh Bu Indah. Dan 1-2 kali saya ini memberontak. Loh, Bapak kan pembicara harmoni keluarga. Iya sih, tapi kan saya juga manusia. Jadi tidak selalu perintahnya itu yang dia lakukan itu saya lakukan. Kadang-kadang saya bantah. Ya. Kadang-kadang dia juga bantah, sama sih, ya. Nah, 1 kali begini. Tengah malam, saudaraku. Mungkin setengah 12 atau hampir jam 12. Saya sudah tahu sih bahwa air di dispenser itu sudah habis. Kan ada tandanya kedip begitu. Saya biarin aja lah. Setengah 12 malam mau angkat galon dan masukkan ke dispenser. Tiba-tiba dia tahu. Pak, tolong itu galon di dispenser airnya habis. Tolong diganti. Saya bilang sudah malam. Hari hampir berganti. Ya, toh tidak ada yang mau minum. Besok pagi saja. Saya berharap dia katakan, oh ya sudah, ayo kita tidur. Marah saudaraku. Gitu aja gak mau. Mana saya ganti sendiri. Saya sebagai suami yang bertanggung jawab, saya gak tega. Akhirnya saya ganti dengan cemberut. Dan dia juga masuk kamar dengan cemberut. Akhirnya malam itu saya ganti. Hampir jam 12. Jadi saudara bisa bayangkan besarnya pengorbanan saya. Dan beratnya tugas yang harus saya lakukan. Tapi akhirnya saya sadar, iya ya. Mungkin bukan masalah besar. Tapi bagi dia itu mengganggu. Kalau air di dispenser, air galon itu habis. Jadi jam berapapun dia akan lakukan itu. Sampai satu titik saya menyadari. Sehingga berikutnya saya tidak pernah keberatan. Kenapa? Ada hubungan cinta, ada hubungan kasih.
saya tidak keberatan kapanpun ya untuk mengganti air galon yang ada di dispenser seperti itu. Terima kasih, ya, jangan lakukan lagi. Maksud saya adalah begini, Alkitab mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, yang Tuhan harapkan itu bukan begini. Kalau kamu mengasihi aku akan memberkati, kamu lakukan. Bukan, Tuhan ingin satu hubungan itu hubungan kasih. Sehingga ketaatan itu bukan hal sulit. Ketaatan itu bukan barter. Tuhan, kalau aku taat dengan engkau, kamu beri aku apa? Itu bukan. Tapi karena memang ada hubungan kasih antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Ingat, Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Sehingga ketaatan kepada firman itu bukan masalah besar karena memang dasarnya kita mengasihi. Nah, itulah yang Tuhan inginkan saya dan saudara itu setiap kali dibangun. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti, dia akan taat. Dan Bapakku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudaraku, ini tuh bukan syarat-syaratan, itu bukan. Tapi ini adalah hubungan yang Tuhan itu inginkan. Dan bukan saya yang berinisiatif. Tuhan terlebih dahulu berinisiatif membangun hubungan personal dengan saya dan saudara. Dengan Abraham dia katakan, aku Allah Abraham. Dengan Isa aku katakan, aku Allah Isa. Dengan Yakub dia katakan, aku Allah Yakub. Dengan siapapun saudara boleh sebut namamu. Saudara adalah Allah Joko, Allah Bambang, Allah Beni, Allah siapapun. Artinya apa? Dia betul-betul membangun satu hubungan yang personal dan pribadi antara saya, saudara, dan dia. Tidak ada yang lainnya. Itulah yang Tuhan rindukan. Dan Tuhan mau supaya, kan dikatakan begini, kami yang nantinya akan diwakili oleh Roh Kudus. Kami akan diam di dalam kamu. Minggu depan saya akan bicara ini lalu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mewakili Bapa dan Anak untuk tinggal dalam kehidupan kita. Bukan di luar, tapi di dalam. Sehingga saya dan saudara itu setiap kali itu mengalami kehadiran Tuhan. Setiap kali itu mengalami penyertaan Tuhan. Setiap kali itu mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena hubungan itulah yang memang Tuhan itu ingin bangun. Bukan sesuatu yang sulit. Tuhan, tinggallah di dalam kehidupan kami loh. Desainnya itu memang begitu. Tuhan, mari ada di dalam keluarga kami. Tuhan, aku akan berpuasa 20 hari 20 malam supaya Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Loh, bukan. Saudara tidak perlu berpuasa apapun untuk membuat Tuhan tinggal bersama dengan saudara. Karena sejak awal Tuhan maunya begitu. Kitalah yang acap kali tidak menyadarinya. Saya dan saudara yang acap kali itu mengabaikannya. Tapi Tuhan itu maunya begitu, maunya bahwa dia tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Setiap kali saudara dan saya merasakan kehadirannya, merasakan pertolongannya, merasakan jamahannya, merasakan hadiratnya. Ketidakmengertian dan ketidaksadaran dan karena kita mengabaikan dan mengacuhkan itulah yang membuat rasanya itu ya untuk mendatangkan hadirat Tuhan itu saudara harus melakukan sesuatu yang berat. Loh tidak loh saudaraku.
Maaf kata ya, WL tidak perlu jungkir balik di sini untuk supaya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tidak perlu berteriak-teriak tanpa ujung dan tanpa pangkal. Untuk membuat Tuhan itu hadir, lu tidak. Kalau saudara mengerti firman, saudara mengerti kerinduan Tuhan, saudara mengerti akan kebenarannya, dan saudara memahami itu dan oh ya, aku mau tinggal dalam hubungan yang seperti ini. Hubungan yang saudara kembangkan itu adalah hubungan kasih. Yang ditandai bagaimana saudara menjalankan kehidupanmu sehari-hari. Lo paling gampang kan bagaimana saat teduh kita. Bagaimana jam-jam doa kita. Bagaimana dengan pembacaan firman kita. Bagaimana dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Apakah itu semuanya berjalan dengan datar? Atau karena memang ada dorongan kasih? Saudara tidak perlu Tuhan, hadirlah, datanglah. Itu seperti kita tidak menyadari, tidak tahu apa yang Tuhan itu berikan dari saya dan saudara. Kami mau tinggal bersama-sama dengan Engkau. Dan hubungan yang Tuhan inginkan, itu bukan hubungan Tuhan. Aku taat, engkau baik ya. Jangan aku kurang taat, engkau galak. Bukan. Yang dia inginkan adalah kasih. Jikalau kamu mengasihi aku. Loh, sebelumnya Tuhan sudah sangat mengasihi saya dan saudara. Alkitab mau kita sadar, Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, hubungan itulah yang harusnya terjadi. Sehingga ketaatan itu bukan masalah besar. Setiap kali kita perjamuan kudus, mari lihat Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-56. Ini ayat yang terakhir sebelum kita sama-sama makan dan minum perjamuan. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini perjamuan yang setiap kali saudara dan saya lakukan. Ia tinggal di dalam aku. Bukan ia menjadi pengikutku. Bukan. Dan bukan hanya ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Oh baik, menjadi pengikut Yesus dalam artian saudara mentaati Yesus itu bagus. Tapi saudara harus mengerti kebenaran paling dalamnya bahwa setiap kali saudara makan dan minum perjamuan ini, yang Tuhan inginkan adalah saudara, saya dan Tuhan itu nyatu. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kita, saya dan saudara di dalam Kristus. Kristus di dalam saya dan saudara. Oh Pak, saya minum perjamuan ini Pak, kenapa? Supaya setan tidak mendekat pada saya. Oke. Pak, saya makan minum perjamuan supaya apa Pak? Supaya saya sehat. Boleh? Saya makan minum perjamuan Pak, supaya saya disembuhkan. Puji Tuhan. Tapi sebetulnya ada maksud yang lebih mulia. Kenapa Yesus setiap kali ingin saya dan saudara makan dan minum perjamuan? Dia ingin supaya saya, saudara, itu memiliki satu hubungan yang sangat-sangat personal sekali. Karena itu ayatnya mengatakan, ia tinggal di dalam aku dan aku Tuhan tinggal
di dalam Dia.